Roma 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Tapi kita membaca di ayat yang ke-22, 23 dan juga 28. Kita akan membaca untuk kita semua di ayat yang ke-22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kebenaran firman Tuhan, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah reformasi. Ya, reformasi adalah pembaharuan. Pembaharuan sendiri mempunyai arti bagaimana kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama yang tidak sesuai kehendak Tuhan dan menuju kehidupan kita yang baru. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, reformasi gereja dimulai pada 31 Oktober 1517 atau kurang lebih 506 tahun yang lalu, yang dimulai oleh satu bapak reformator yaitu Martin Luther. Pada waktu itu konflik keagamaan yang tidak disetujui oleh Martin Luther adalah penjual beli surat penghapus dosa. Pasti kita bertanya begini, kenapa sih Martin Luther tidak menyetujui hal itu? Padahal itu baik, kita tidak perlu ke gereja, kita tidak perlu capek-capek melayani Tuhan. Kita tinggal beli surat penghapus dosa. Kalau beli surat penghapus dosa kan dosa kita terampuni, kita terlepas dari api kebencian. Tapi Martin Luther menentang hal itu karena hal itu tidak sesuai kehendak Tuhan, saudara. Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther juga menempatkan 95 dalil di depan pintu gerbang Wittenberg di Jerman. Dan ia juga mengeluarkan 5 slogan atau 5 doktrin teologis. Yang pertama adalah sola fide. Sola fide artinya pembenaran hanya oleh iman. Yang kedua sola gratia, artinya hanya karena anugerah kita diselamatkan. Dan sola yang ketiga adalah sola scriptura, berpusat kepada Alkitab. Yang keempat sola Kristus, hanya Kristus. Yang kelima soli Deo gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semangat Martin Luther bukan hanya memecah belah gereja, melainkan ia mau supaya gereja itu kembali kepada Alkitab sebagai dasar satu-satunya keselamatan. Kita tahu bersama bahwa gereja Alkitab itu adalah dasar keselamatan karena Alkitab itu menyangkut firman Tuhan. Tapi gereja, bisa saja kita pergi gereja tapi hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kebanyakan kita seperti itu. Kita ke gereja hanya untuk bergaya tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi Roma 3 ayat 21 sampai ayat 31, saya memberikan tema pembenaran hanya karena iman. Sekali lagi, pembenaran hanya karena iman. Saudara, ada tiga poin keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan kita ketika pembenaran hanya karena iman, saudara. Yang pertama adalah semua orang sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, saudara. Inilah yang datang belakangi setiap orang yang membutuhkan pembenaran karena iman, saudara. Saudara-saudari, juga Rasul Paulus menulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia menanggung dosanya sendiri, tapi Tuhan rela mati di kayu salib demi menanggung dosa kita. Seharusnya kita manusia sadar, tahu diri bahwa kita tidak bisa menanggung dosa kita sendiri, tapi kita hanya bebas melakukan dosa. Poin yang kedua, masih melanjutkan poin yang pertama. Di sini manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu membela diri. Biarpun ia tahu bahwa ia bersalah, tetap saja ia membela dirinya sendiri. Walaupun ia sadar bahwa yang dilakukan itu salah, tapi ia tetap mempertahankan kesalahannya sendiri. Dan ia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, teguran. Dan yang kedua adalah Yesus jawaban satu-satunya bagi manusia berdosa.
Roma 3 ayat 24 sampai 26. Saudara, ini adalah tahap kedua yang menjadi alasan kuat setiap orang yang membutuhkan kebenaran karena iman. Jika kita tidak dibenarkan karena iman, dibenarkan karena apa coba? Ya, di poin yang kedua ini ada dua hal yang terkait dengan kebenaran karena iman, saudara. Yang pertama, kasih Allah di ayatnya yang ke-24. Dan kedua, keadilan Allah di ayatnya yang ke-6. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Allah, kita dapat melihat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 29. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks pembenaran karena iman, kasih Allah merupakan fondasi utama dan terutama. Mengapa? Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa, saudara. Roma 6 ayat 22, bahwa upah dosa adalah maut, tapi karena kasih Allah kita diampuni. Sebenarnya kita yang berbuat dosa, kenapa orang lain menanggung dosa kita? Coba kita berpikir secara logika. Ada tidak yang mau menanggung dosa kita selain Kristus? Orang tua pun tidak. Mungkin mereka akan berpikir dengan dirinya, saya saja berbuat dosa, saya saja tidak bisa menyelamatkan diri saya, kenapa harus menyelamatkan dia? Tapi Kristus tidak, saudara. Dia rela mati, rela menanggung dosa kita, rela diludahi, lewat dicaci maki demi kita. Tapi kita tidak sadari itu, saudara. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah Yesus sentral dari pembenaran karena iman. Roma 3 ayat 27 sampai 31, saudara. Berkaitan dengan pembenaran karena iman, saudara, pembenaran adalah tindakan Allah untuk membenarkan orang berdosa, penyelamat Kristus yang sempurna di kayu salib. Untuk itu, saudara,